Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata pelajaran PPKN, yaitu di kelas 7 tingkat SMP atau MTS di semester ganjil atau semester 1. Baik, materi kita kali ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara. Dan di sini karakter siswa yang diharapkan adalah cinta tanah air, kreatif, mandiri, dan semangat kebangsaan. Baik. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPU PKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Jadi penjajahan dari Belanda ke Jepang itu sama aja, ya, nggak ada bedanya gitu. Nah, di sini ada penderitaan akibat kebijakan atau pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Pertama, ada pelaksanaan kerja paksa. Contohnya melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya, seperti membangun jalan, gedung, rel kereta api, atau terowongan. Nah, yang kita tahu sekarang masih banyak bukti sejarah yang menunjukkan kita pernah dijajah oleh Belanda atau Jepang. Yang kedua, ada pengambilan paksa. Di sini adalah pengambilan paksa hasil pertanian masyarakat Indonesia, itu mengambil padinya, ya, jagungnya, kopinya, semua diambil paksa tanpa diganti rugi. Yang ketiga, ada perbudakan paksa. Contohnya memaksa para perempuan untuk bekerja secara paksa dan diperlukan tidak manusiawi. Nah, jadi di sini perempuan disuruh bekerja, ya, dipaksa. Seharusnya kan perempuan tidak bekerja karena fisiknya lemah. Nah gitu. Nah, begitulah kekejaman Jepang pada waktu itu. Selanjutnya, Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan Jepang dikumandangkan oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu pertama ada Jepang Lindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Ternyata tidak jauh berbeda dengan Belanda. Ibarat pepatah Minang, ya, keluar 3 masuk baru. Jadi sama aja, dan yang jajahnya sama aja perlakunya, nggak jauh beda.
Nah, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, yaitu karena pihak sekutu melakukan serangan balasan, yaitu Inggris, Amerika, dan Belanda, 3 negara ya. Akhirnya satu persatu wilayah jajahan Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokurit Zunbi Toyosakai. Itu dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan, yaitu pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Susunan BPUPKI, yaitu ketuanya oleh Dr. KRT Rajiman Wedioningrat, wakilnya ada 2, yaitu Ichibangse Yoshio dari Jepang dan RP Suharto dari Indonesia. BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi. Pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang dasar. Jadi 2 kali sidang yang resmi. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan kedua. Tujuannya membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno di Gedung Chu Sangiin, sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Perumusan dasar negara. 2. Perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Nah, jadi sebelum kita membuat negara atau mendirikan negara maksudnya, jadi kita harus susun dulu bagaimana agar kuat, tidak cerai-berai atau tidak terjadinya perpecahan gitu. Seperti kita membuat rumah, jadi kita harus fondasinya harus kuat, jadi sehingga tidak mudah digoyangkan. Nah, Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Wedioningrat awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan negara. Pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, itu waktu dia pidato lisannya gitu, secara bincang-bincang gitu kan. Setelah selesai pidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep dasar negara kepada ketua sidang, yaitu berbeda dengan isi pidatonya. Jadi yang dia bincangkan pidatokan itu waktu sebelumnya itu berbeda dengan konsep yang diberikan kepada ketua BPKI itu. Nah, di sini konsep atau asas dasar Indonesia merdeka menurut Muhammad Yamin yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam persuratan perwakilan,
yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dari Sukarno, ide dari Sukarno itu pada tanggal 31 Mei 1945. Satu, ada persatuan. Dua, kekeluargaan. Tiga, keseimbangan lahir dan batin. Empat, musyawarah. Lima, keadilan rakyat. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, itu dari Soekarno, itu pada tanggal 1 Juni 1945. Satu, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ada ketuhanan dan berkebudayaan. Jadi Soekarno ada 5 juga. Selanjutnya, Ketua BPU PKI membentuk panitia kecil. Tujuannya untuk mengumpulkan usulan para anggota untuk dibahas pada sidang berikutnya. Anggota panitia kecil ini ada 8, karena anggotanya ada 8. Jadi waktu itu ketuanya Soekarno, anggotanya ada 7, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandarnyata, dan Dr. Hannes Muhammad Hatta. Nah, itu anggotanya yang 8. Nah, panitia kecil ini mengadakan pertemuan, memasukkan usulan-usulan yang telah dikumpulkan, beberapa dari memberi ide. Itu dari teman-teman, maksudnya dari seluruh yang mengusulkan Indonesia merdeka tadi. Pertama ada meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua ada dasar negara. Ketiga mengenai sosial unifikasi dan federasi. 4 bentuk negara dan kepala negara. 5 warga negara. 6 mengenai daerah, agama dan negara, mengenai pembelaan. 9 soal keuangan. Nah, selanjutnya, sesudah sidang Chu Sang-in, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUKI di kantor besar Hakokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi panitia kecil. Nah, diketuai lagi oleh Insinyur Soekarno. Di sini ada 2 golongan. Pertama dari golongan kebangsaan, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo. Dan dari golongan Islam, yaitu ada Kiai Haji Wahid Hasim, Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Jokro Sujoso. Nah, panitia ini dikenal dengan sebutan panitia 9. Jadi anggotanya ada 9. Selanjutnya, panitia ini mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengesahan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 ini mencapai persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena perbedaan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Dan di sini ada beberapa yang beri pendapat, yaitu Soekarno, rancangan dasar ini diberi nama Mukadimah. Mr. Muhammad Yamin, itu namanya Piagam Jakarta. Sukiman Werjo Sanjojo disebut dengan Gentleman Agreement. Nah, sehingga disepakati rumusan konsep dasar negara. Naskah ini banyak sekali persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sering baca hari Senin sekarang ya, itu yang bersama. Adapun bunyinya itu bersama dengan naskah yang sering kita baca, upacara resmi seperti upacara hari Senin dan upacara 17 Agustus. Nah, di sini hanya perbedaannya di warna oranye ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Jadi diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu aja bedanya. Nah, naskah Mukadimah ini ditandatangani oleh semua anggota Panitia 9, yaitu dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Selanjutnya naskah ini dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah ini disepakati. Dalam alinea keempat terdapat rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya maksudnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persuratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini yang diusulkan. Nah, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu berubahnya itu sila pertama yang tadinya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa sampai sekarang. Nah, itulah yang kita pakai selama ini. Nah, latar belakangnya kenapa ini diubah, karena bermula datangnya utusan Ofisir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, maksudnya agama Protestan dan Katolik, merasa keberatan dengan bagian kalimat tersebut. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, jadi Muhammad Hatta mengajak Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimojo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan mengadakan rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Kemudian mereka sepakat untuk menghilangkan kalimat tersebut dan menggantikannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sampailah sekarang itu yang kita pakai. Nah, dengan demikian rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persuratan perwakilan, dan kelima, keadilan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya.